Jalan aspal atau beton yang hampir setiap hari kita lalui sebenarnya hanyalah lapisan permukaan saja yang berfungsi sebagai lapisan paling atas untuk memberikan kenyamanan dan ketahanan terhadap beban lalu lintas serta cuaca. Namun, nyatanya di bawahnya terdapat beberapa lapisan penting yang berperan mendukung struktur jalan secara keseluruhan. Salah satu lapisannya yaitu lapis fondasi agregat. Lapis fondasi agregat adalah bagian penting dalam konstruksi jalan yang berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk lapisan perkerasan jalan. Pada video ini akan membahas tentang ketentuan lapis fondasi agregat sesuai dengan spesifikasi umum Bina Marga. Konsep umum lapis fondasi agregat. Lapis fondasi agregat terletak di antara tanah dasar atau subgrade dan lapis perkerasan yang lebih atas. Fungsinya adalah untuk menyebarkan beban dari lalu lintas ke lapisan bawah, sehingga memberikan stabilitas pada jalan. Kalian harus tahu, tanpa lapis fondasi agregat yang tepat, jalan akan lebih cepat rusak. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka dari itu, kita harus memahami ketentuan lapis fondasi agregat berikut ini. Ketentuan bahan. Pemilihan sumber bahan harus sesuai dengan ketentuan bahan dan penyimpanan pada spesifikasi. Lapis fondasi agregat terbagi menjadi 4 jenis kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas S. Bahan utama yang digunakan untuk lapis fondasi agregat adalah agregat kasar dan agregat halus. Agregat harus memenuhi kriteria. Yang pertama, harus kuat, tidak mudah hancur, bebas dari bahan organik, dan gumpalan lempung serta memiliki gradasi yang baik. Lakukan pengujian pada bahan agregat sesuai dengan ketentuan. Jika seluruh bahan telah siap, lakukan pencampuran bahan di lokasi pencampuran atau instalasi pemecah batu yang telah disetujui. Ingat, dalam keadaan apapun, tidak dibenarkan melakukan pencampuran di lapangan. Ketentuan peralatan. Alat penghantar agregat harus menggunakan peralatan mekanis yang layak pakai, mampu menyebarkan bahan lapis fondasi agregat dengan lebar dan toleransi permukaan yang diinginkan, serta tidak menimbulkan segregasi. Alat pemadatan menggunakan pemadat roda besi dengan penggetar. Hanya boleh digunakan saat pemadatan awal, dan pemadat tanpa penggetar digunakan pada pemadatan lapis fondasi agregat yang sudah dalam keadaan kadar air optimum untuk pemadatan. Alat pengangkutan menggunakan dump truck dengan penutup terpal. Peralatan lainnya, full mixer, loader, motor grader, truk tangki air, dan peralatan bantu seperti mistar pengecek kerataan, meteran, serta alat perata manual. Proses penghamparan lapis fondasi agregat. Persiapan lokasi pekerjaan. Apabila akan dihampar pada perkerasan atau bahu jalan lama, semua kerusakan harus diperbaiki terlebih dahulu. Apabila akan dihampar pada lapisan perkerasan lama atau tanah dasar baru yang disiapkan, atau lapisan fondasi yang disiapkan, lapisan ini harus diselesaikan sepenuhnya. Apabila lapis fondasi agregat akan dihampar langsung di permukaan aspal lama, harus dilakukan penggarukan agar diperoleh tahanan geser yang lebih baik. Sebelum pekerjaan dimulai, lapisan dasar yang akan dilapisi telah dipersiapkan dengan panjang paling sedikit 100 meter secara menerus dan memenuhi persyaratan. Penghamparan. Bahan agregat dibawa ke badan jalan, dihampar dengan keadaan kadar air yang disyaratkan. Setiap lapis atau layer harus dihampar dengan ketebalan yang merata agar menghasilkan tebal padat yang diperlukan dalam toleransi yang disyaratkan. Apabila akan dihamparkan lebih dari satu lapis, harus dipastikan tebal lapisan-lapisan tersebut harus sama. Pekerjaan pemadatan. Tebal padat minimum untuk pelaksanaan setiap lapisan harus 2 kali ukuran terbesar agregat lapis fondasi. Tebal padat maksimum tidak boleh melebihi 20 cm. Apabila terjadi segregasi, maka bahan agregat harus dibuang dan diganti dengan agregat yang bergradasi baik. Lakukan pemadatan segera setelah pencampuran dan pembentukan akhir. Pemadatan dilakukan mulai dari titik terendah dan bergerak ke titik tertinggi. Begitu pula pada bagian sumber elevasi. Lakukanlah sedikit demi sedikit. Operasi penggilasan harus dilakukan sampai seluruh bekas mesin penggilas hilang dan lapis tersebut terpadatkan secara merata. Untuk titik-titik yang tidak terjangkau mesin pemadat harus dipadatkan dengan timbris mekanis atau peralatan lainnya yang dapat menghasilkan kepadatan yang sesuai. Pemadatan harus dilakukan saat kadar air dari bahan berada pada rentang 3% di bawah sampai 1% di atas kadar air optimum.
Kepadatan paling sedikit 100% dari kepadatan kering maksimum modifikasi, seperti yang ditentukan oleh SNI berikut ini. Pengendalian mutu, di antaranya kualitas personil, tersedianya laboratorium yang memadai, peralatan yang sesuai, yang layak pakai, dan telah terkalibrasi, lalu pelaksanaan pengendalian mutu pada setiap tahapan pekerjaan. Pengujian. Jumlah data pendukung yang diperlukan harus telah mencangkup seluruh jenis pengujian yang disyaratkan, minimum 3 contoh yang mewakili setiap sumber bahan yang diusulkan. Pengujian dilakukan secara rutin untuk mengendalikan mutu bahan yang dibawa ke lokasi pekerjaan. Pengujian dilakukan setiap 1000 meter kubik bahan yang diproduksi untuk pembangunan jalan atau penambahan lajur, dan 500 meter kubik bahan untuk pelebaran menuju lebar standar. Paling sedikit harus meliputi tidak kurang dari 5 pengujian indeks plastisitas, 5 pengujian gradasi partikel, 1 pengujian penentuan kepadatan kering maksimum menggunakan SNI berikut ini, kemudian pengujian CBR harus dilakukan dari waktu ke waktu. Kepadatan dan kadar air bahan harus secara rutin diperiksa dengan metode SNI berikut ini. Pengujian harus dilakukan pada seluruh kedalaman lapis tersebut pada lokasi yang ditetapkan, tetapi tidak boleh berselang-seling lebih dari 100 meter per lajur untuk pembangunan jalan atau penambahan lajur, dan 50 meter untuk pelebaran menuju lebar standar. Untuk percobaan pemadatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan timbunan. Ketika bahan telah sesuai, tetapi kemudian ada perubahan mutu bahan, maka seluruh pengujian harus diulang kembali. Untuk pemadatan yang menggunakan sistem pemadatan cerdas, harus dilaksanakan saat minimum 90% area pemadatan mencapai jumlah lintasan optimum. Perbaikan lapis fondasi yang tidak memenuhi persyaratan. Pengukuran dan pembayaran. Satuan pembayaran untuk lapis fondasi agregat diukur sebagai jumlah meter kubik. Harus dibayar pada harga satuan kontrak per satuan pengukuran untuk masing-masing mata pembayaran seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Harga dan pembayaran dalam daftar kuantitas merupakan kompensasi penuh untuk seluruh pekerjaan dan biaya lainnya yang lazim diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan ini. Panjang pekerjaan diukur secara mendatar sepanjang sumbu jalan. Volume yang diukur yaitu jika tebal yang diperlukan merata, maka volume diukur harus didasarkan atas penampang melintang yang ditunjukkan pada gambar. Jika tebal yang diperlukan tidak merata, maka volume diukur harus didasarkan atas penampang melintang yang disetujui pengawas pekerjaan. Untuk pekerjaan yang diperbaiki, harus dipastikan telah dilaksanakan perbaikan sesuai ketentuan. Kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas yang akan dibayar seandainya pekerjaan semula telah diterima. Tidak ada pembayaran tambahan untuk pekerjaan atau kuantitas tambahan pada pekerjaan perbaikan, termasuk pada pekerjaan penambahan air atau pengeringan bahan. Jadi, itulah penjelasan mengenai pekerjaan lapis fondasi agregat. Sekian dan terima kasih. Microlearning PUPR, belajar mudah, mudah belajar.